Kesalahan cukup fatal untuk orang-orang yang sudah mendapatkan pekerjaan, yang dimana tidak menambah sumber penghasilannya atau mengandalkan hanya satu sumber penghasilan. Ini ada beberapa faktor kalau kita ngandelin satu sumber penghasilan. Yang pertama, kebutuhan sehari-hari. Kalau kita hitung-hitung dari penghasilan sebulan kita atau dari gaji kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari tempat tidur atau tempat tinggal, terus juga makan, minum, dan operasional lainnya. Kebanyakan orang, apalagi yang baru mendapatkan pekerjaan, pastinya secara income atau secara penghasilan itu cukup terbatas. Atau tanda kutip pas-pasan karena baru mulai bekerja. Otomatis kalau kita hitung-hitung untuk kebutuhan sehari-hari 1 bulan gajinya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan itu realitasnya seperti itu. Maka kalau kita hitung untuk dana darurat, minimal untuk dana darurat, itu tidak akan terpenuhi. Apalagi kalau kita ingin dana liburan, dana shopping, dan lain-lainnya. Jelas tidak akan tercukupi. Maka kebiasaan kita pay later itu tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena kalau kita terus-terusan pay later atau bergantung, itu akan membahayakan kepada faktor finansial kita, teman-teman. Maka dari itu, ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan utama, saatnya kita menambah pendapatan itu. Saya ada teori dari Robert Kiyosaki, yaitu cash flow of quadrant. Ketika kita mendapatkan pekerjaan atau employee, saatnya kita menambah penghasilan dengan kita self employed atau kita seorang profesional. Di sini cukup challenge, teman-teman ya, karena kita anggap Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu harus bekerja, dan di hari weekend kita harus mencari penghasilan tambahan. Itu challenge-nya, teman-teman. Maka untuk kita bahas dari kita menambah penghasilan sampingan ini, kita akan ambil studi case apa yang di komen teman-teman ya. Maka saat ini saya akan bedah bagaimana mendapatkan penghasilan sampingan dari kita punya kompetensi. Nah, maka dari itu teman-teman punya kompetensi apa? Nah, mari kita akan bedah untuk jadi konversi dari keahlian kita untuk mendapatkan uang. Untuk teman-teman, sekarang bisanya apa? Apakah bisa bermain gitar, bermain biola, videografer, fotografer? Nah, teman-teman bisanya apa? Nah, hal itu, skill itu yang akan kita jadikan sampingan penghasilan. Maka dari video ini hanya sebagai pembuka ya, untuk kita punya trigger agar merambah punya penghasilan kedua kita. Makanya kita akan bedah ya studi case dari apa yang di komen teman-teman. Kita akan bahas strateginya gimana agar mendapatkan penghasilan sampingan dari keahlian kita. Oke, ini hanya video pembuka ya. Yang video nanti kita akan bahas tergantung studi case-nya apa. Saya tunggu komennya teman-teman. Saya Rizky, see you next time.